Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum masuk materi kita, Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Aan, Nggak hadir, Ibu. Aan kemana ini? Nggak tahu, Bu. Nggak ada keterangan. Aan ini udah berapa kali ya ini Alfa tanpa keterangan, harus kasih peringatan ini. Rahayu, Hadir, Ibu. hadir. Jessica, hadir Bu. Hadir. Joya sakit Bu. Sakit apa dia ini? Kata ibunya dia di rumah. Oh, Jara, Hadir. oh hadir. Baik, semuanya hadir kecuali Joya sama Aan ya. Iya, Ibu. Baik. Anak-anak hari ini masih semangat belajar tidak? Lesu, Ibu. Masa lesu, masih pagi nih loh. Baiklah, kalau begitu kita masuk ice breaking dulu ya. Iya, Ibu. Ice breakingnya nanti kalau Ibu bilang mana semangatku, ini semangatmu, gitu ya. Iya, Baik, Ibu. Ibu mulai ya. Yang keras suaranya, yang kencang. Siap, Ibu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, baiklah, suaranya lumayan lantang ya, berarti masih tadi pagi sarapan ya berarti. Iya, Bu. Baik, sebelum lanjut ke materi hari ini, Ibu akan menayangkan video terkait materi hari ini. Silahkan disimak videonya ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Seperti yang kita ketahui, awal mula alat pembayaran yang berlaku itu sistem barter loh, atau bertukar barang. Namun, seiring perkembangannya, manusia mengembangkan uang komoditas dalam sistem pembayaran. Komoditas tersebut yaitu barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya, bahan pokok, hewan ternak, dan lain sebagainya. Perkembangan semakin berlanjut dengan adanya uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Di Indonesia sendiri, uang tunai yang diberlakukan adalah rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang mana berupa uang kertas dan uang logam dengan denominasi yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman, uang itu bukan hanya berbentuk fisik loh seperti yang sering kita miliki dan dimasukkan ke dompet. Kebanyakan saat berbelanja online, kamu sering menggunakan m-banking untuk membayarkan. Tahu tidak, kalau m-banking itu salah satu contoh alat pembayaran non-tunai loh. Alat pembayaran non-tunai atau kamu bisa menyebutnya dengan uang giral. Itu biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal. Ternyata ada berbagai jenis alat pembayaran non-tunai. Transaksi menggunakan cek adalah salah satu jenis yang cukup banyak diketahui oleh masyarakat karena sudah lama ada. Cek berperan sebagai surat perintah pencairan uang kepada seseorang yang namanya tertera pada kertas itu, bisa nasabah atau orang lain. Kalau ini ada bilet giro. Seperti sebuah surat perintah kepada bank agar menarik uang dengan jumlah tertentu. Bedanya dengan cek, uang hanya bisa dipindah bukukan, bukan tunai. Bisa dikatakan untuk memindah sejumlah uang dari rekening nasabah A kepada nasabah B. Lalu ada juga nih nota debit atau warkat debit. Nota debit adalah sebuah dokumen yang fungsinya sebagai bukti transaksi dalam pengurangan utang saat terjadinya jual beli. Nota dikirim oleh pembeli kepada penjual untuk pernyataan telah terjadinya pengurangan utang atau mendebit. Selain nota debit, ada juga nota kredit. Nota kredit digunakan untuk mengirim atau memindahkan saldo kepada nasabah atau bank lain dengan sistem clearing. Sering digunakan jika nominal transaksi besar. Kamu tahu ini? Ini adalah nota pemindah bukuan atau telegraphic transfer. Fungsinya untuk memindahkan saldo milik seseorang kepada nasabah lain yang masih berada dalam pada bank yang sama. Selanjutnya ada juga e-money.
Jenis alat pembayaran non-tunai yang satu ini nih sangat populer penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar e-tol, parkir, hingga tiket KRL. Nah, yang satu ini nih, kalian pasti tahu. Iya, ini M-Banking, fitur yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk aplikasi. Fitur ini memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi hanya dalam genggam tangan. Yang terakhir nih, yang tidak kalah populernya di zaman sekarang ini, yap, merupakan sistem pembayaran yang hanya melalui smartphone dan koneksi internet. Transaksi QR Code atau KRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Sudah paham kan sekarang apa itu alat pembayaran non-tunai dan jenis-jenisnya? Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran asyik lainnya. Baik, hari ini kita masuk materi alat pembayaran ya anak-anak. Ya Ibu. Sebelum masuk ke materi alat dan pembayaran, minggu lalu kita bahas tentang sejarah uang kan? Ya Ibu. Ada yang ingat? Kita bahas apa? Sistem barter bukan Bu? Ya, bagus, Rahayu. Baik, Ibu akan membahas sedikit ya tentang sejarah uang. Iya Nah, Bu. sebelum mengenal uang, awal mulanya manusia itu menggunakan sistem barter. Barter itu yaitu menggunakan saling kayak bertukar barang yang nilainya sama. Iya Bu. Terus seiring berkembangnya zaman, maka sejarah uang dimulai dengan adanya alternatif baru logam. Logam dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibandingkan sistem barter. Kemudian tidak hanya itu, seiring berjalannya waktu kemudian uang kertas juga semakin bermunculan dan lebih efisien dibandingkan uang logam. Terus pengertian uang ada yang tahu? Apa ya Bu? Uang kertas, uang logam bukan Bu? Pengertiannya, Giska. Nah, pengertiannya itu adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya itu, uang adalah alat tukar yang sering digunakan masyarakat. Fungsi uang itu ada sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan alat penyimpanan nilai. Alat penyimpanan nilai yang dimaksud itu yaitu uang itu masih dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang hingga masa selanjutnya. Oke, sekian pembahasan kita yang minggu lalu ya. Sekarang kita masuk ke alat pembayaran. Ada yang tahu alat pembayaran itu apa? Uang Bu. Iya, pastinya uang. Kalian langsung gercep ya kalau soal uang. Iya dong Bu. Penting Bu. Alat dan pembayaran itu sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan atau pembayaran suatu barang maupun jasa yang digunakan. Jenis-jenis alat bayar itu ada dua ya. Ada pembayaran tunai, ada pembayaran non tunai. Alat pembayaran tunai itu yang termasuk yaitu berupa uang kartal. Yang berupa uang kartal itu tahu nggak apa aja? Nah, uang kertas ya anak-anak, ada uang kertas, uang logam, contohnya seperti ini anak-anak. Iya Ibu. Selanjutnya itu ada pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai itu ada yang berupa cek, yaitu bukti permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai yang jumlah dan nama penerima ditulis dalam cek. Yang kedua ada giro, yaitu bukti permintaan pemindahan sejumlah uang dari rekening seorang kepada rekening nasabah lain sesuai jumlah atau nama yang tertulis. Yang ketiga itu ada yang debit, contohnya ini ya anak-anak, kartu debit, yaitu transaksi untuk mengurangi utang usaha yang harus dilunasi. Yang ketiga, yang selanjutnya ada kartu kredit, yaitu alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank, di mana bank meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran. Yang terakhir ada uang elektronik,
yaitu pengganti uang tunai. Untuk menyetor uang tunai mereka ke dalam uang elektronik. Kalian tahu kan uang elektronik itu apa aja? Seperti yang kita gunakan saat ini. Ibu, bukan, Bu? Shopee. Ya, itu contohnya. Ya, benar. QRIS, ShopeePay, OVO, Dana. ataupun M-Banking, ya Dana. Baik, karena seiring berjalannya waktu, untuk jam pelajaran kita ini udah habis ya anak-anak. Baik, sekian materi untuk hari ini. Untuk materi hari ini silahkan dipelajari di rumah ya anak-anak, karena minggu depan kita ada ulangan. Ya Ibu. Baik, sebelum menyelesaikan kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak buat waktunya sekarang ini. Baik Ibu. Selamat siang.